nih ya, untuk kita lihat-liatin lagi apa yang selama ini setahunan ini paling banyak mendominasi hati-hati kita. Yuk dah, makanya di akhir tahun seperti ini nih, kita sambilan lihat-lihat mana yang perlu kita coret, mana yang kita perlu contreng. Kalau yang ini bagus, yang ini perlu ditambahin, yang ini perlu tambahin, yang ini nggak usah, yang ini nggak usah gitu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian kelak akan dihisab. Hitungin bekalan apa aja nih yang udah punya, begitu kan ya. Kemudian apa lagi yang perlu diperbanyak, apaan yang perlu dikurang-kurangin. Banyak banget PR kita teman-teman sekalian. Belajar terus. Saudara sekalian saya muliakan, nanti di akhir tahun mau tutup akhir tahunnya dengan puasa, bagus. Enggak juga nggak apa-apa. Bukan puasa yang sunnahnya itu muakkad. Yang sunnahnya muakkad nanti tanggal 9, 10 Muharram. Ya, tanggal 10 terutamanya dari bulan Muharram. Nanti insya Allah keterangannya akan datang minggu depan ya, mengenai hari Tasu'a dan hari Asyura. Baik saudara sekalian, saya hanya akan menyampaikan mengenai akhir tahun ini aja. Nah ini di sepanjang hari itu apa yang perlu kita perbanyak nih dalam hari-hari ini, bahkan perbanyak introspeksi diri. Coba pegang buku, pegang bolpen, gitu ya, diam-diam tulis nih. Namanya katanya orang zaman sekarang resolusi tahun depan. Perencanaan kalau kita dipanjangkan umur sampai tahun depan, sekaligus perbaikan kesalahan kita sepanjang tahun ini, tahun-tahunnya nih maksudnya yang sudah ada ini. Ini masih belum benar, ini masih belum benar. Bukan hanya hubungan kita sama Allah, tapi terutamanya hubungan kita dengan orang-orang di sekeliling kita juga. Apa-apa aja nih yang perlu dibenahi, urusan kita sama anak-anak, urusan kita sama suami bagi yang punya suami, urusan kita dengan orang tua bagi yang masih ada orang tuanya. Niatan yang baik untuk kita lakukan sepanjang tahun depan. Lebih sering cari tahu keadaan orang tua bagi yang tinggal jauh dari orang tua, begitu ya. Lebih perhatian sama urusan anak-anak kita. Gak ada anak nakal loh, ibu-ibu, gak ada anak nakal. Yang ada adalah anak mencari perhatian dengan cara yang salah. Dan tentu saja anak kalau sampai mencari artinya dia kurang. Benar gak? Karena dia kurang. Anak yang mencari perhatian dengan cara yang salah, bahkan sampai dengan narkoba sekalipun, itu gak nakal anakmu. Mereka adalah anak yang mencari perhatian dengan cara yang salah. Sedih bener, kesian banget. Kesian banget gak sih sama anak-anak yang kena narkoba? Pingin nangis saya tuh tiap melihat mereka itu ya ampun. Anak-anak perempuanmu yang sampai baju-bajunya terbuka, bergaul dengan pergaulan bebas di luaran sana. Nggak nakal itu, nggak nakal. Mereka hanya sedang mencari perhatian dengan cara yang salah, teman-teman sekalian. Dan cari perhatian dengan cara yang salah karena kurang perhatian. Ayo lebih sayangi anak-anakmu. Bikin resolusi tahun depan, gitu ya. Perbaikan, nih waktunya. Duduk, pegang buku, pegang bolpen, tulisin. Hari ini hubungan antaramu sama Allah mana yang perlu diperbaiki. Quranmu bagaimana kabarmu dengannya, gitu. Ntar besok tulis lagi hubungan dengan Rasulullah apa yang perlu diperbaiki. Solawatmu bagaimana kabarnya. Pengenalanmu kepada sejarah Rasulullah bagaimana kabarnya. Ya kalau buka internet bukannya dengerin ceramah tentang Rasulullah atau tentang ini, malahan yang dibuka makanan, politik ya. Saudara sekalian saya muliakan, ntar buka lagi, bikin hubunganmu dengan orang tua apa nih resolusinya sambil dipikirin. Ntar hubunganmu dengan suami apa nih. Kemudian hubunganmu dengan anakmu satu. Apalagi anaknya banyak ya kan.
siang ini gimana? Cobain. Nih akhir tahun kayak begini, duduk sama anak. Satu-satu kita ajakin ngobrol. Nah, mamah nih kepengen deh jadi mamah yang baik. Menurut kamu, kalau kamu tuh boleh ngasih saran gitu sama mama, apa ya yang menurut kamu kepengen mamah kamu tuh jadi kayak gimana gitu? Tanyain sama anak. Kita tuh dengan selama ini kan selalunya nanya apa yang kita inginkan dari anak, bukan sebaliknya apa yang anak inginkan dari kita. Padahal nasihat paling bijak yang pernah saya dengarkan ini ya, nasihat terbijak yang pernah saya dengarkan, kun ma'allah ka'an la nas wa kun ma'an nas ka'an la nafs. Ketika kamu sedang bersama dengan Allah, jadikan hubunganmu tidak ada sesiapapun dari manusia menghalangimu dengannya. Antara Allah. Ketika kita sedang ibadah kepada Allah, anggap gak ada sesiapapun di antaramu dengan Allah. Duduk zikir antara kamu sama Allah, baca Quran antara kamu sama Allah, sholat antara kamu sama Allah. Jangan ada sesiapa masuk dalam hatimu pada saat tersebut. Wa kun ma'an nas ka'an la nafas. Dan ketika kamu sedang bersama dengan orang itu orang tuamu, orang itu anakmu, orang itu suamimu, ka'an la nafas, seolah-olah kamu tidak memiliki diri. Ketika kamu sedang bersama dengan siapapun, jangan tanya apa yang kamu inginkan, jangan tanya kamu pengennya gimana. Enggak, teman-teman sekalian, ka'an la nafas, tinggalkan ego diri, tinggalkan keinginan kamu. Tanya aja terus, dia pengennya gimana gitu. Cobalah duduk dengan suami, kemudian tanyakan, Bang, kalau ada hal yang menurut kamu aku perlu perbaiki apa ya Bang? Kamu kepengen istri kamu tuh jadi tambah gimana? Gitu. Saya pernah tanya itu sama suami saya. Kamu seharusnya juga tanya itu sama suamimu. Udah penasaran suaminya jawab apa saja? Kepo. Bisa beda-beda kan setiap orang. Jadi teman-teman sekalian, cobalah duduk sama anakmu, satu-satu tanyain, gitu kan? Kamu pengennya mama gimana gitu? Ya tentu aja jangan ajak ngobrol anak umur 2 tahun. Maksudnya yang udah bisa diajak bicara, gitu kan? Ajakin, tanyain gitu. Kamu akan bisa ngerti dan akan terbelalak loh sama jawaban-jawaban mereka. Gak disangka kadang. Gitu ya. Itu loh teman-teman sekalian. Baik, resolusi akhir tahun. Jadikan itu sebagai pembenahan diri di akhir tahun. Nanti kalau datang akhir tahun beneran, teman-teman sekalian, sekali lagi ya, mau puasa bagus, enggak juga nggak apa-apa. Karena memang puasanya bukan hal yang sunnahnya muakkad. Sepanjang hari tersebut, dari mulai malamnya, malam terakhir gitu, malam terakhir, katanya Rasulullah SAW, al-umur bi khawatimiha, segala urusan tergantung dari bagaimana akhirnya. Maka bisa jadi tahun ini juga Allah mau ngelihat akhir tahunnya kamu kayak gimana, gitu. Nah kalau segala urusan tergantung dari bagaimana akhirnya, bisa jadi tahun ini urusannya juga Allah mau lihat tergantung dari bagaimana akhir tahunnya. Ini kan berarti sangat menentukan sekali, gitu ya. Sayyidul Habib Umar bin Hafid, guru kita semuanya, mengatakan begini nih: siapa yang selalu menghormati akhir-akhir segala sesuatu, Allah akan memuliakan akhir hidupnya dengan husnul khatimah. Maka yuk kita belajaran, insyaallah ya. Kita muliakan akhir tahun. Gimana caranya? Dari mulai malamnya, malam terakhir kan? Malam terakhir bakar-bakaran. Serius Ustazah? Bakar dosa. Caranya gimana? Banyakin istighfar. Duduk taubat sama Allah SWT. Kalau perlu sholat taubat, minta oleh Allah ampuni, ya Allah ampuni. Dosa sepanjang tahun ini gak kehitungan. Kayaknya nih bukan bukit lagi yang kami perbuat ya Allah. Ya, bukan sedikit demi sedikit sepanjang tahun ini kemudian jadi bukit, tapi kayaknya sudah menjadi gunungan-gunungan dosa yang andai tidak kau lemparkan, iya,
ke dalam samudra ampunanmu, ia akan menjadi gunung yang akan melumat saya ya Allah, menjadi serpihan murka-Mu ya Allah. Ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah. Baca istighfar, mohon ampun. Sampai besoknya banyakin istighfar. Cari apaan aja yang bikin Allah SWT ngampunin dosa kita. Apa salah satunya? Sholat tasbih boleh, ziarah ke makam orang-orang soleh silahkan, kan gitu ya. Kemudian lagi sedekah, tentu saja ngapusin dosa, sedekah, kan gitu ya. Apaan aja yang kira-kiranya membuatmu diampuni dosanya sama Allah SWT. Kemudian sudah itu teman-teman sekalian saya muliakan, sampai asar. Kalau udah datang waktu asar, habis selesai sholat asar, baca Yasin dengan niat semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, semoga Allah gugurkan kesalahan-kesalahan kita, semoga Allah jadikan hati kita menjadi semakin baik gitu. Habis itu kemudian kamu doa, baca tuh doanya akhir tahun yang ada saya rasa di kitab-kitab Majmu' Syarif, ada di Muhul Ibadah dan kumpulan-kumpulan doa yang lain. Kemudian maghrib, kalau udah datang maghrib berarti sudah masuk awal tahun. Maghrib itu udah berarti masuk, sholatlah maghrib dengan berjamaah, kalau bisa sekeluarga gitu kan. Minta sama anak-anaknya, minta sama suaminya, sama keluarganya, yuk kita kumpul-kumpul awal tahun. Jangan tanggal 1 Januari doang, gitu kan ya. Kita tanggal 1 Januari sampai kita ingin benar gitu. Mau kemana nih awal tahun begini begitu. Nah ini awal tahun yang beneran nih juga. Selain yang itu juga beneran juga ya. Kalau pakai kalendernya pakai bulan, ya berarti ini awal tahunnya. Kalau kalendernya pakai matahari, pakai musim, awal tahunnya 1 Januari. Dua-duanya sama-sama kita pakai. Kan begitu ya. Untuk urusan dunia kita pakai kalender yang itu. Untuk urusan agama kita, beragama, kita pakai kalender yang Hijriyah ini. Bukan berarti wah yang pakai kalender Hijriyah tuh kalender Masehi bid'ah ini itu segala. Enggak ada juga yang kita pakai juga kok itu. Itu kan kalender yang pakai musim. Bid'ah nggak boleh iniin tahun baru kayak gitu. Nggak boleh kita sebut-sebut tuh perayaan tahun baru, nggak boleh kita rayain. Kalau ditanyain kamu lahir tanggal berapa? Tanggal 2 April. April kalender apa tuh? Kalender Masehi juga kan. Nah kamu pakai tapi kamu nggak boleh pakai. Gimana ceritanya tuh? Nggak apa-apa juga teman-teman saya sekalian. Dua-duanya sama-sama tahun yang juga kita pakai perhitungannya. Tapi untuk beragama memang lebih kita banyak pakainya kalender yang ini. Karena kan bulan Ramadan puasa kan gitu ya. Bulan Asyura, hari Asyura kita puasa, tanggal inian gitu. Semua waktunya kan makanya pakai kalender yang Hijriyah ya untuk beribadah. Jadi teman-teman saya sekalian ini juga kita pakai tentu saja. Nah itu kemudian saya sekalian kumpul seluruh keluarga kalau bisa. Sholatlah dengan berjamaah maghrib. Habis saya sholat berjamaah maghrib kita sholat ba'diyahnya, sholat awabin kalau bisa 6 rakaat kan gitu ya. Habis selesai kumpul kita baca deh tuh. Baca Yasin boleh gitu ya. Siapin susu putih. Serius Ustazah? Kalau bisa sih. Saya pernah diajarin gitu soalnya sama guru saya. Mereka pada suka minum susu putih di awal tahun. Kenapa gitu? Tafaulan. Tafaulan itu berpikir positif gitu maksudnya. Kita minta sama Allah mudah-mudahan sepanjang tahun dijadikan tahun yang putih, tahun yang penuh berkah, tahun yang penuh dengan kebaikan, keberkahan, kebahagiaan insya Allah. Gitu. Jangan minum kopi hitam. Ya. Jadinya itu aja minum susu gitu. Kemudian baca doa awal tahun, gitu ya. Baca doa awal tahun bareng-bareng kita. Besoknya juga awal tahun. Nah itu kalau ada yang mau teman-teman kerjain, bagus juga untuk baca ayat kursi. Berapa banyak? 360 kali. Sebanyak bilangan hari dalam setahun dengan niatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadiin kita menjadi orang-orang yang terjaga sepanjang tahunnya. Insya Allah. Jangan nanya-nanya dalil. Ada beberapa diantaranya yang ada hadisnya walaupun dhaif. Ada juga yang memang tidak ada dalilnya.
Akan tetapi masa sih kamu mau tanya, Ustazah ada nggak kesunahan untuk bersedekah akhir tahun yang Ustazah tadi bilang? Dalilnya mana? Sedekah mah kapan aja juga bagus. Apalagi dengan niatan-niatan semoga Allah ampunin dosa-dosa kita.